Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan elemen penilaian MFK 2, khususnya di poin A. Rumah sakit telah menetapkan penanggung jawab yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pengelolaan pada fasilitas dan keselamatan. Otomatis dalam EP ini diminta rumah sakit menyiapkan SK penanggung jawab MFK itu siapa gitu, atau surat keputusan direktur. Nah, untuk menjawab hal ini teman-teman perlu membaca maksud dan tujuannya atau gambaran umum dari standarnya itu sendiri. Di sini dijelaskan penanggung jawab MFK harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta berpengalaman untuk dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan MFK seperti kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, pengelolaan sesuai kebutuhan rumah sakit gitu. Lalu ditanya siapakah orangnya gitu ya. Sebenarnya paling gampang menjawabnya itu adalah ketua K3RS gitu. Itu aja ditulis. Kenapa? Karena ketua K3RS otomatis sudah menguasai poin-poin berikut: kesehatan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, farmasi terkait K3-nya, pengelolaan alat kesehatan, utilitas, dan unsur-unsur lainnya. Ya, kalau teman-teman baca Permenkes nomor 66 tahun 2016, di sana juga dijelaskan kalau K3RS, standar K3 rumah sakit itu meliputi hal-hal berikut ini. Jadi teman-teman tinggal membuat SK-nya aja, SK penunjukan penanggung jawab MFK. Nah, ini sudah kami googling di Google ya, kami menemukan beberapa file yang menurut kami ini cukup oke lah. Yaitu dari Rumah Sakit Umum Sebening Kasih ini di Pati. Jadi di sini ada contoh SK penetapan pembentukan tim MFK. Sebenarnya kalau saran kami jangan tulisannya itu pembentukan tim. Jadi langsung aja penetapan penanggung jawab MFK rumah sakit bla 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 gitu. Karena memang kalau melihat standarnya tadi itu sudah to the point banget ya, yaitu menetapkan penanggung jawab MFK yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Jadi memang sudah penunjukan siapa sih penanggung jawab MFK di rumah sakit gitu. Nah, ini untuk format SK-nya bisa dicontek seperti ini. Undang-undangnya pastikan undang-undang yang terbaru ya teman-teman. Oke, karena sudah ada undang-undang baru termasuk undang-undang kesehatan gitu. Lanjut, lalu ada juga untuk memutuskan. Nah, ini nanti menetapkan penanggung jawab MFK. Ini silahkan diubah pembentukan timnya, diganti menjadi penanggung jawab MFK gitu. Oke, yang kedua bahwa struktur tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ya. Jadi nggak perlu ada struktur organisasi MFK sendiri gitu. Karena memang ya MFK itu kan hanya standar ya, tidak perlu ada orang di sana karena fungsi dari standar MFK itu sendiri sudah diemban atau dipakai di K3 rumah sakit gitu. Oke, yang ketiga dalam tugasnya disebut diktum 1 di hasil pelaksanaan. Oke, nah kita lihat lampirannya apa. Nah untuk lampirannya nih sudah oke ya, di sini sudah ditunjuk. Namun saran kami jangan seperti ini gitu. Kenapa? Karena kalau ini kan bentuknya tim ya. Kalau bentuknya penanggung jawab, itu teman-teman silahkan tulis penanggung jawab MFK-nya itu siapa. Bisa penanggung jawab secara keseluruhan atau penanggung jawab secara poin-poin MFK, mulai dari keselamatan, keamanan, B3, kebakaran, alat kesehatan, sistem utilitas, kesiapsiagaan bencana, konstruksi renovasi, dan pelatihan. Itu silahkan ditulis masing-masing di sini gitu. Jadi nanti ada penanggung jawab MFK per poin atau penanggung jawab MFK per seluruhnya kalau misalnya digabungkan. Lalu jangan lupa kalau misalnya dalam membuat SK penunjukan itu pastikan ada tupoksinya atau tanggung jawabnya itu apa. Nah, ini sudah oke nih, sudah ada tanggung jawabnya dan sudah ada uraian tugas. Jadi si ketua itu ngapain, si sekretaris itu ngapain, anggotanya itu ngapain. Ini udah oke teman-teman. Cuma saran kami jangan bentuknya itu tim, melainkan langsung aja penanggung jawab MFK. Dan penanggung jawab MFK boleh secara keseluruhan, boleh juga per poin-poin. Kayaknya simpel ya, gitu aja. Ini sebenarnya udah cocok dijadikan sampel. Tapi lagi-lagi ada beberapa saran agar tidak terlalu persis seperti itu. Sekian dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.